Halo teman-teman, selamat datang di segmen Tokoh Hayuning Yokta. Dan di segmen kali ini, kami akan melanjutkan petualangan kami mengulas kisah Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Pastikan teman-teman sudah menonton video kami yang berjudul Ki Ageng Mangir ya. Karena video ini pastinya berkaitan. Pastikan juga untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, perjalanan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan istrinya Roro Pembayun dari Mangir menuju Kota Gede untuk sowan pada Panembahan Senopati disaksikan oleh banyak orang dan diiringi oleh banyak sekali emban dengan membawa banyak sekali seserahan sehingga membuat cara jalan para emban sedikit mental-mentul. Nah, inilah alasan nama daerah Bantul yang hingga detik ini kita kenal. Berasal dari kata emban dan mentul, sehingga menjadi Bantul. Oh iya, banyak sekali yang mengisahkan bahwa Panembahan Senopati telah menyiapkan trik untuk menjebak Ki Ageng Mangir Wonoboyo di Kota Gede. Bahkan ada cerita bahwa Panembahan Senopati membunuh Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan cara membenturkan kepalanya di Watu Gilang. Benarkah demikian? Sebelum kami menceritakan kisah yang terjadi, sekali lagi kami merasa sangat beruntung karena kali ini salah satu tim kami dapat bertemu dan berinteraksi dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Salah satu anggota tim kami berkata bahwa beliau adalah sosok yang sangat tegas dan tidak suka basa-basi serta gagah. Sosok beliau dapat teman-teman lihat pada sketsa yang telah salah satu tim kami buat. Kami memanggil Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan sebutan Eyang. Kepada kami, Eyang bercerita, sesampainya di Kota Gede, Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan Roro Pembayun disambut dengan baik oleh seluruh kerabat dan keluarga, termasuk Panembahan Senopati. Eyang mengaku bahwa saat itu, Eyang merasa sungkan, marah, kecewa, dan sedih. Tetapi, Eyang juga merasa terharu dan legowo. Sebab, Eyang percaya bahwa semua sudah digariskan oleh Sang Yang Menang. Setelah penyambutan meriah dan mengharukan, Panembahan Senopati memanggil Eyang untuk berbicara empat mata, dan kepada kami, Eyang berkata, Ono sing tak andani ananging ora iso mlebu. Ning sing perlu dingerteni, Panembahan Senopati wis bakale sah dadi romoku amarga wis nyawiji. Wis ora iso selak, wis ora iso ora. Nanging kudu lunga. maksud perkataan Eyang adalah berkaitan dengan kisah
yang diceritakan bahwa Panembahan Senopati membunuh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Hal yang sebenarnya terjadi adalah Panembahan Senopati mengakui sudah menjebak Ki Ageng Mangir Wonoboyo melalui anaknya Roro Pembayun, dan beliau menerima kehadiran Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai menantu. Namun, tidak dengan mudah melupakan bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo adalah musuh karena sempat berselisih paham cukup lama dan mempersulit perluasan Mataram. Maka Panembahan Senopati kala itu memerintahkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan putrinya Roro Pembayun untuk keluar dari Mataram ke daerah Pati dan menetap di sana hingga akhir hayat, dan melarang keduanya untuk datang kembali ke Mataram sekalipun Panembahan Senopati meninggal. Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan Roro Pembayun bersedia. Namun ada syarat yang diajukan Ki Ageng Mangir Wonoboyo, yakni beliau meminta simbol yang menandakan penerimaan dirinya sebagai menantu oleh Panembahan Senopati. Permintaan tersebut disetujui oleh Panembahan Senopati. Jadi, apabila terdapat cerita bahwa makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo setengah berada di luar keraton dan setengah berada di dalam keraton, hal tersebut adalah benar adanya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah hal tersebut hanyalah simbol yang menandakan penerimaan Panembahan Senopati atas Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai menantu namun sekaligus musuh. Tetapi pernahkah teman-teman berkunjung ke makam raja-raja kota gede? Apabila pernah, teman-teman pasti melihat makam yang bertuliskan atas nama Ki Ageng Mangir. Benarkah makam tersebut adalah milik Ki Ageng Mangir Wonoboyo? Apabila ditelaah pada perjanjian antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo, mungkinkah makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo berada di wilayah Mataram? Lalu bagaimana? Siapakah yang disemayamkan di makam tersebut? Dan di manakah makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo sesungguhnya? Kami akan mengulasnya pada segmen yang berbeda, yakni Memoir Hayuning Yogya. Ada hal lain yang harus kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait cerita bahwa Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati yang memiliki kesaktian luar biasa, yang dipercaya membunuh Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan cara memukulkan kepala Ki Ageng Mangir Wonoboyo ke Watu Gilang, sehingga Watu Gilang di Kota Gede terdapat cekungan bekas kepala Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Cerita tersebut telah dapat dikonfirmasi oleh salah satu tim kami dan dapat dipastikan bahwa cerita tersebut tidak benar. Ada pula yang bercerita bahwa cekungan pada Watu Gilang di Kota Gede diakibatkan oleh Panembahan Senopati yang membenturkan kepala Ki Ageng Mangir Wonoboyo hingga tewas. Hal tersebut telah berhasil terkonfirmasi dan cerita tersebut tidak benar pula. Peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah berkaitan dengan politik. Panembahan Senopati kala itu tidak hanya berjuang membesarkan Mataram dengan cara memperluas daerah kekuasaan, namun juga berjuang membentuk stigma akan kegagahan dan ketegasan dirinya. Jadi, supaya dikenal oleh banyak orang sebagai penguasa yang tegas dan gagah, beliau membuat bekas cekungan pada Watu Gilang supaya dikenal sebagai tanda bahwa beliau menerima Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai menantu, namun dengan menghentakkan tangan di Watu Gilang. Hal itu dimaksudkan Panembahan Senopati menerima Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai menantu, namun tidak melupakan bahwa ia jugalah seorang musuh, sehingga tidak akan bisa menduduki tahta Mataram. Tetapi penandaan yang dilakukan oleh Panembahan Senopati justru membuat stigma lain
yang mengisahkan bahwa Panembahan Senopati membunuh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Stigma tersebut sengaja dibuat untuk mencoreng nama baik Panembahan Senopati. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah mengenai tulisan yang terdapat di Watu Gilang. Tulisan tersebut tertulis dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Perancis, bahasa Belanda, dan bahasa Italia, yang memiliki arti demikianlah perubahan dunia. Sedangkan tulisan yang seperti melingkari keempat tulisan tersebut menggunakan bahasa Latin, yang berarti adalah untuk memperingati nasib yang kurang baik. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, penulis dari tulisan tersebut yang enggan disebutkan namanya, namun mengetahui pasti mengenai makna tulisan dan mengetahui pasti peristiwa sebenarnya, mengatakan kepada kami bahwa maksud sebenarnya dari tulisan tersebut adalah Watu Gilang adalah saksi bisu dari sebuah peristiwa politik yang terjadi kala itu, yang menjadi awal perubahan tatanan Mataram dan Mangir. Selain itu, peristiwa politik dan perubahan tersebut diiringi dengan air mata. Jadi, maksud dari perubahan dunia adalah perubahan tatanan Mataram dan Mangir, serta beberapa hal yang tidak bisa kami sebutkan. Dan nasib kurang baik yang dimaksud adalah perubahan tersebut diiringi tangisan banyak orang. Wah, bagaimana petualangan kali ini? Sangat menakjubkan dan menambah pengetahuan, bukan? Masih ada banyak sekali kisah yang akan kami bagikan. Jadi sekali lagi pastikan untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hainingyokta@gmail.com. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Matur nuwun.